Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai awal mula kehancuran Nusantara itu dimulai dari 5 faktor ini nggih dulur. Dan finishnya pasti terjadi sesuatu yang besar. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai kaca diri untuk diri kita sendiri. Nulis rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, apa yang saya bahas ini tidak berkaitan dengan agama tertentu nggih, tetapi mengenai ilmu titan yang mana ini sudah diprediksi leluhur-leluhur dahulu bahwa Nusantara itu awal mulanya kehancurannya itu ada pada 5 faktor ini. Tetapi dulur, faktor yang lainnya itu tentu saja banyak nggih, penunjang. Tetapi ini adalah yang paling dasar, yang mana kita semua itu turut terlibat nggih. Tinggal bagaimana mau berubah atau tetap membiarkan hal ini ikut tergerus arus zaman nggih. Dulur, ini kalau sesepuh dahulu mengatakan nggih, awal mulanya kehancuran suatu bangsa nggih. Jadi dimulai dari yang bawah dulu, yang mana yang bawah ini cepat sekali nyebarnya kalau dibiarkan nggih. Untuk itu saya dulur mengajak mari sama-sama kita berubah lebih baik lagi nggih, untuk diri kita sendiri, untuk keturunan kita dan juga untuk bangsa kita nggih. Karena semua itu berawal dari diri sendiri dahulu. Faktor yang pertama awal mulanya adalah dimulai dari yang pertama, wanita yang tidak tahu malu. Dulur, yang dimaksud tidak tahu malu adalah yang melanggar norma nggih, norma lingkungan masyarakat, adatnya ataupun juga norma agama. Tetapi dulur, jangan dikaitkan tidak tahu malu ini dalam hal yang positif nggih. Contohnya pekerjaan yang baik, yang halal nggih. Misalkan lulus kuliah terus jualan, nah kemudian malu, aku lulus kuliah kok cuma jadi seorang penjual. Nah, bukan seperti itu nggih dulur. Ini tidak berkaitan dengan gengsi, tetapi tidak tahu malu yang melanggar norma. Kalau untuk memperjuangkan kehidupan, sepanjang itu tidak melanggar norma, itu baik dan halal, maka jangan pernah ada rasa malu. Tetapi malu di sini adalah wanita yang vulgar, yang memancing, yang menggoda, populer. Lah tapi Fitka, kalau orang nakal kan ya memang begitu. Yang nakal ya sudah, nggak bisa diomongin, biar dirasakan sendiri. Kita yang bukan keturunan atau tidak memiliki sifat nakal ya jangan ikut-ikutan nggih. Karena gini dulur, kadang ada wanita yang lugu itu diolok-olok, aduh kamu kuno. Yang stylish dong. Zaman sekarang itu harus begini, sehingga hilang rasa malunya hanya karena dikatai lugu. Akhirnya apa-apa ngikuti nggih. Sekarang itu trennya gimana sih? Wis gak isin-isinan, tidak punya rasa malu. Ngomong juga nggak ada malu-malunya, bicara yang saru. Kan sekarang banyak sekali nggih, orang itu ngomong nggak dipikir, ngomong barang saru itu sudah menjadi hal yang biasa. Padahal kita ini orang timur dulur, orang yang ditata bahasanya untuk berbicara yang sopan. Contohnya lagi, nggih, tidak punya malu itu kalau salah ngeyel, ngajak ribut. Loh, ini wanita loh ya. Apalagi sekarang itu terkenal dengan kata-kata the power of mama, dimana seolah-olah apa yang dilakukan itu mesti beneri, walaupun salah tetap diterjang. Ini namanya tidak tahu malu dulur. Salah kok ngeyel.
Lah memangnya apa hubungannya dengan kehancuran suatu bangsa dimulai dari wanita yang tidak punya malu, rasa malu? Hubungannya adalah ketika wanita hilang rasa malunya, maka dia secara tidak langsung memberikan contoh kepada anaknya ataupun keturunannya, di mana wanita adalah contoh pendidik pertama, madrasah pertama dalam keluarga itu adalah wanita. Yang hari-harinya selalu bersama anak itu kan juga seorang wanita, di mana yang ngasuh, yang menyusui, yang mendidik itu seorang wanita. Lah kalau tidak punya rasa malu, maka secara tidak langsung memberikan contoh pada anak-anaknya. Lek sing dadi contoh gak duwe izin, apa meneh sing nyontoh? Bakale luweh nemen. Tidak peduli itu nanti anaknya laki-laki atau perempuan, tapi figur yang dicontoh tidak punya malu, maka yang diasuhnya pun akan meniru sifatnya. Lah kalau semua wanita seperti itu, mau jadi apa negara ini? Tatanan masyarakat yang seperti apa? Karena contoh kesopanan etika itu berawal dari wanita, baik tidaknya suatu keluarga itu dimulai dari wanita. Jadi dulur, kalau kita sebagai wanita ada kelirunya. Kalau ada yang mengingatkan, bagi yang sudah punya pasangan diingatkan pasangannya, yo jo muncelak karena wanita itu perhiasan, wanita itu punjeri keindahan. Kalau wanita rusak, maka rusaklah segalanya. Makanya ada pepatah yang mengatakan tiangnya negara adalah wanita. Makanya di setiap daerah itu pasti namanya ibu kota, karena sebagai pusatnya. Tidak ada bapak kota. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa wanita itu adalah pusat peradaban. Kalau wanita tidak punya rasa malu, hancurlah suatu bangsa. Dan Nusantara kita ini memang powernya itu di wanita, karena wanita itulah yang pertama yang mendidik putra-putrinya. Contoh lainnya adalah mengagumi tidak kontrol diri. Ngetek wong lanang, nonjol-nonjol nih. Kemudian dengan lantang, tidak punya malu. Kalau mengagumi itu terlalu, ganteng bagus seolah-olah itu seperti orang kemecer. Ini orang yang tidak tahu malu loh dulur. Kita itu sebagai wanita harus punya harga diri, Kalau mengagumi laki-laki, jangan terlalu, tidak perlu diperlihatkan. Wanita itu direndahkan karena dia itu terlalu menunjukkan perasaannya secara berlebihan. Tahu orang ganteng dikit sudah langsung ganteng ya, kayak gitu. Ngapunten kasa kalau lihat orang-orang yang seperti itu, rasa malunya di mana? Wanita elegan itu tidak seperti itu, bisa mengontrol dirinya. Kalau mengagumi itu tidak mengekspresikan secara lebay atau berlebihan. Jangan sampai kostum kita sudah bagus, sudah tertata, tetapi perilaku kita ini menunjukkan bahwa kita itu tidak ada harga dirinya. Dan yang paling parah itu adalah segalanya itu diterjang, melanggar norma. Wis pokoke kudu, wis pokoke karpe terpenuhi, wis pokoke segala yang diinginkan harus tercapai, ndak mikir ya. Ibaratnya suruh telanjang ya telanjang, ndak ada rasa malunya, apapun diterjang. Intinya segala keinginannya itu harus terpenuhi. Iki bahaya dulur, rasa malu itu sebagian dari iman loh dulur. Wanita yang tidak punya malu, tidak punya rasa malu, sama dengan wanita yang perlu dipertanyakan keimanannya. Faktor yang kedua, awal kehancuran suatu bangsa ini dimulai dari anak-anak yang sudah pintar memproduksi anak. Nah, ini imbas dari pergaulan bebas dulur, di mana orang tua sudah tidak bisa lagi
memberi contoh yang baik pada anaknya, tidak bisa mengontrol anaknya, sudah tidak ditakuti lagi sama anaknya, sehingga si anak ini bebas melakukan apapun. Ngapunten, zaman sekarang ini banyak orang tua yang takut pada anak, orang tua yang nurut pada anak, walaupun si anak ini salah, nggih. Kok bisa gitu, Vitka? Ya karena itu semua berawal dari contoh orang tua, nggih. Orang tua nyontohi yang bagus, kehidupannya lurus, didik anaknya benar-benar. Ini insya Allah anaknya juga menjadi seperti orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya itu ngumbar ngejar nih, apa maneh kadang itu malah dukung, bangga kalau anaknya itu temannya banyak, pergaulannya ini tidak terkontrol, nggih. Yang penting anaknya keren, biasanya didukung. Nah iki justru sing diarani wong tuwa iki kebo nyusu gudel, ndak malah bisa mengarahkan anak, tetapi justru malah ikut arusnya si anak. Ya. Saya kalau lihat orang tua yang manut karpe anak, meskipun si anak ini salah, ini saya kok miris sekali, nggih. Dimana sebenarnya saat masih kecil itu masih bisa diarahkan, tapi kalau sudah besar kasep dulu, sudah sulit, karena anak kalau sudah besar kan sudah memiliki pemikirannya sendiri, nggih. Dan berawal dari apa yang menjadi permintaannya itu selalu dipenuhi, dituruti, dengan alasan nggak pengen lihat anaknya menderita seperti masanya, pengen nyenengin anak, jadi apa-apa diturutin, apa-apa diberi. Akhirnya si anak ini jadinya ngelunjak sama orang tua. Dan juga lebih ke faktor pergaulan, gitu lur. Pergaulan ini sangat berpengaruh. Anak, baik buruknya anak, selain didikan orang tua, lingkungan pertemanannya ini pengaruhnya besar. Kalau dibiarkan bergaul dengan anak-anak yang umbaran, anak-anak yang bebas kehidupannya, anak baik pun akan katutan. Tetapi kalau diarahkan, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan seperti itu, anak nanti jadinya mudah diarahkan, mudah ditata, mudah dinasehati. Lalu apa hubungannya anak-anak yang sudah pintar memproduksi anak ini menjadi suatu faktor kehancuran suatu negara? Karena anak-anak itu pikirannya belum dewasa, sehingga kalau nuruti seneng tok, nggih, yang ada nggih mek gur produksi tok, dan ini nanti dibiarkan. Siapa nanti yang didik kalau orang tuanya saja pikirannya masih anak-anak? Pada akhirnya populasi menjadi banyak tanpa isi, nggih. Dan anak itu kalau sudah menemui kesenangannya, nggih, itu sulit dikontrol dulu. Jangan berpikir bahwa hal yang semacam itu tidak berbahaya loh, nggih. Lebih berbahaya dari narkoba. Karena anak yang sudah merasakan kenikmatan yang seperti itu akan menjadi candu baginya. Sulit dihilangkan kalau tidak melalui proses pembersihan brainwash, nggih. Dimana si anak itu cuma yang dia tahu rasanya enak saja. Berbeda dengan orang dewasa yang bisa berpikir efeknya nanti gimana, dampaknya seperti apa. Kalau anak-anak itu yang dia tahu itu yang penting enak. Lah iki bahaya nih dulur. Kalau populasinya banyak anak-anak yang melahirkan anak, sing enek negarane memang pikirane yo anak-anak, mana bisa diajak bertumbuh, mana bisa diajak berpikir. Getune engko lek wis tuwa, yo ngalah uripe kok koyo ngene. Kuwi sing duwe getun. Lah lek sing gak, pikirane sampai tua tetap anak-anak, dimana yang dipikir itu cuma kesenangannya saja. Bentik saiki tukaran, seneng gerumbul, lah itu yang bikin rusak suatu bangsa. Makanya nggih dulur, cara merusak suatu bangsa dengan mudah adalah menjejali kesenangan pada anak yang belum waktunya. Salah satunya adalah seks bebas, dipertontonkan supaya mereka ketagihan, dan mereka yang menjadi generasi penerus bangsa. Lelek kabeh rata ngunar dadi apa negara ini. Sing apik-apik menyelot saiki entek. Barek sing berpikiran anak-anak yang mau. Karena anak-anak yang melahirkan banyak anak.
Faktor yang ketiga adalah nafsu liar. Apa hubungannya nafsu liar dengan kehancuran suatu bangsa, sebuah negara, bahkan dunia? Karena nafsu liar itu tidak punya pikiran yang waras. Namanya saja liar, seperti binatang. Tidak tahu tempat, tidak tahu tata cara, tidak tahu adab. Nafsu liar ini sebenarnya banyak ya dulur, tidak hanya berkaitan dengan persetubuhan. Yang namanya nafsu dan keinginan, dan liar itu tidak ada aturan, yang mana semua keinginannya, entah itu keinginan persetubuhan, entah itu keinginan kekuasaan, keinginkan mendapatkan sesuatu secara liar. Artinya apa-apa yang dimau dilakukan dengan sesuka hati, tanpa kontrol. Mau jadi apa suatu negara, suatu bangsa, kalau masyarakatnya semuanya memiliki nafsu liar? Tetapi dulur, setiap orang kalau berbicara tentang nafsu liar ini pasti ngarahnya ke persetubuhan, dan ini juga sangat berbahaya karena hubungannya adalah merusak masa depan dan mental. Orang yang memiliki nafsu liar itu kadang otaknya konslet, ndak mikir. Anak kecil pun digasak, bunga masih kuncup pun sudah digasak. Akhirnya belum tumbuh dewasa sudah rusak. Dan mereka yang sudah dirusak itu biasanya tidak memiliki kepercayaan diri, sehingga kurang lebih nanti dia memiliki rasa trauma dan kadang akan juga menjadi sebagai pelaku. Banyak sekali dulur efek buruk dari nafsu liar ini. Tidak perlu saya jelaskan, panjenengan pasti sudah bisa ngangen-ngangen sendiri nggih. Mulai dari kesehatan mental, kesehatan fisiknya nggih, di mana lek wis wayahe apes kena penyakit nggih, penyakit menular yang tentu pasti merugikan sepanjang hidupnya. Contoh lain dari nafsu liar ini adalah nerak aturan nggih. Pokoknya ingin sesuatu nggih, ingin berkuasa, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan orang yang diinginkan, itu dilakukan dengan cara brutal. Pokoknya mbuh piye carane kudu iso ngintukni. Mungkin kita tidak tahu secara mata, tidak bisa dilihat, tetapi nafsu liar itu keinginan yang harus didapatkan dengan cara brutal. Anda tahu binatang yang lapar yang dikeluarkan dari kandang ketika melihat makanan seperti apa? Nah, gambaran orang yang nafsu liar itu seperti itu. Faktor yang keempat adalah penyakit menular. Nah, ini juga berkaitan dari nafsu liar dan juga tadi anak-anak yang sudah pandai memproduksi anak. Juga penyakit menular ini serangan biologis. Banyak sekali faktor penyakit menular itu. Bisa dari air, udara, sentuhan. Nah, kalau suatu bangsa, rakyatnya, masyarakatnya rata kena penyakit menular, apa ndak nunggu habis sudah itu Ndak sakit semua. Dan nular nih penyakit iki cepet dulur. Tidak hanya secara fisik ya, tetapi juga mental. Jadi jangan anggap penyakit menular itu yang berupa penyakit seperti skabies ya, penyakit kulit, terus HIV, AIDS. Enggak itu saja, penyakit menular dari pikiran. Ini yang paling bahaya, di mana menularkan pikiran buruk ke banyak orang supaya orang semuanya menjadi buruk. Contoh penyakit menular non fisik ya, seperti berita hoax, menggiring opini yang tidak benar, membelokkan sesuatu yang sudah benar, memfitnah, menormalisasi sesuatu yang tidak benar. Hal yang tidak benar ini dilestarikan. Kudune gak ngono, ngelokne wong kuwi elek, tetapi wajar kok itu wong lok-lokan. Nah, kayak gitu contohnya. Mengolok itu dianggap sesuatu hal yang sepele. Ini namanya penyakit menular. Akhirnya yang lain ikut-ikutan.
Kalau suatu bangsa rakyatnya seperti itu, apa nggak jadi kacau balau? Nah, di saat kacau balau lah itu mudah sekali untuk dihancurkan, mudah sekali untuk dimusnahkan, hanya karena penyakit menular yang non fisik. Dan faktor yang kelima adalah perang. Perang ini sebenarnya adalah puncaknya ya, tetapi perang ini juga ada tingkatannya. Perang mulut, padu, lok-lokan, fitnah-fitnahan, nyek-nyekan, nggih. Terus perang saudara antar keluarga ya, kemudian ke saudara, ke teman dekat, ke tetangga, akhirnya dari satu RT melebar lagi. Kemudian yang dari atas perang politik, yang di bawah juga nggak mau kalah, ikut-ikutan, blok-blokan, perang politik. Mana yang lemah dijadikan kambing hitam, mana yang kuat dijadikan alat. Dan pada akhirnya kalau semua menjadi kacau balau, perang kecil yang dari perang mulut ini, kemudian perang saudara, perang politik sudah terjadi, maka endingnya adalah perang senjata, di mana hukum rimba sudah terjadi. Ini kalau sudah menggunakan perang senjata. Nggak usah kita melihat jauh-jauh ya, perang ya di Israel, di Palestina. Coba lihat di lingkungan kita sendiri. Sudah ada perang apa belum? Perang apa? Perang mulut, perang saudara, engkel-engkelan, akhirnya satron, akhirnya musuhan, akhirnya padu. Itu namanya perang. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah hal yang paling dasar ya dulur, yang orang itu tidak menyangka bakal hal-hal yang kecil ini bakal menjadi sesuatu yang besar. Iki wis penelitiannya leluhur dahulu, dimulai dari situ. Mungkin saat ini panjenengan akan membantah apa yang saya sampaikan, tetapi nanti kalau sudah terjadi panjenengan pasti ingat, oh iya, semua itu berawal dari sesuatu yang kecil. Maka dari itu, ayolah dulur semua, kita hidup yang rukun, kita bersatu, supaya kita tidak mudah dipecah belah. Kita wanita, tingkatkan harga diri kita dengan memiliki rasa malu, nggih. Ikuti norma-norma yang ada, di mana kita ini orang timur, kesopanan kita, adab kita, tularkan pada orang-orang di sekitar kita, nggih. Terutamanya adalah anak, keponakan, adik, dan keluarga kita. Tahan nafsu liar Anda. Dan ini tidak hanya wanita saja nih sebenarnya, laki-laki pun juga sama. Tetapi memang semuanya itu berawal dari wanita, dulur. Dan bukan berarti apa yang saya sampaikan ini hanya menekan wanita saja, tidak, nggih. Justru dengan saya berkata seperti ini, karena saya juga seorang wanita, ayo sama, mari-mari kita bersama-sama menjadikan bangsa kita ini bangsa yang beradab dimulai dari diri kita. Dan untuk laki-laki, kendalikan nafsu liar Anda, jangan pernah merusak wanita baik-baik, karena rusaknya suatu negara, karena juga rusaknya wanita yang Anda rusak. Ini kalau dikumpulkan akan menjadi banyak dan akan menjadi bumerang di kemudian harinya. Saya tidak bisa mengubah siapapun atau keadaan menjadi lebih baik, tetapi dengan tayangan ini mudah-mudahan panjenengan bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Tidak bermaksud menggurui, tapi mari sama-sama kita berubah menjadi lebih baik lagi, kembali pada ajaran budi pekerti yang luhur. Saya Fitri Ika, salam rahayu.